Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai peperangan Aceh yang diketuai oleh Muhammad Afan Kamil absen 18 dan dianggotai oleh Adinda Septiana Sabrina absen 1, Bintang Rasya Sinaga absen 9, Niken Pertiwi absen 20, dan Zara Rizka Andini absen 40. Kapan Perang Aceh terjadi? Perang Aceh Belanda atau yang disingkat dengan Perang Aceh adalah Perang Kesultanan Aceh melawan Belanda yang dimulai pada tahun 1873 hingga 1904. Perang Aceh merupakan salah satu perang terlama yang dihadapi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam sejarah pendudukannya di Nusantara. Perang di bumi Serambi Mekah atau Aceh ini terbagi dalam 4 fase. Dari fase ke fase yang berjalan cukup lama, muncul tokoh-tokoh perjuangan dari Tanah Rencong yang terlibat dalam upaya perlawanan terhadap penjajah Belanda. Begitu pula dari pihak Belanda, sejumlah nama bergantian dalam memimpin misi menaklukkan Aceh. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Pada 5 April 1873, Belanda mendarat di pantai Cermen di bawah pimpinan Johan Herman Rudolph dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman. Johan Herman Rudolph saat itu membawa 3.198 tentara, sebanyak 168 diantaranya para perwira. Selanjutnya, yaitu penyebab terjadinya Perang Aceh. Perang Aceh terjadi karena keinginan Belanda untuk menguasai Aceh, yang kedudukannya semakin penting baik dari segi strategi perang maupun jalur perdagangan. Sejak terusan Swiss dibuka pada tahun 1869, pada tanggal 17 Maret 1824, Inggris dan Belanda menyepakati tentang pembagian wilayah jajahan di Indonesia dan Semenanjung Malaya yang dikenal dengan Traktat Sumatera. Salah satu sebab terjadinya Perang Aceh yaitu adanya politik ekspansi Belanda karena Traktat Sumatera yang isinya menyebutkan bahwa Inggris memberikan izin kepada Belanda menguasai wilayah Sumatera. Dalam kesepakatan tersebut disebutkan bahwa Belanda tidak dapat mengganggu kemerdekaan Aceh. Akan tetapi, pada praktiknya Belanda tetap berusaha melancarkan serangan terhadap Aceh yang jauh dari ibu kota. Sultan Aceh pun semakin waspada dan bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Kekhawatiran Aceh semakin meningkat saat Inggris dan Belanda menandatangani Traktat Sumatera pada tahun 1871. Menurut perjanjian itu, Belanda diberi kebebasan untuk mengadakan perluasan wilayah di seluruh Sumatera, termasuk Aceh yang selama ini tidak dapat diganggu kedaulatannya. Alhasil, Aceh mulai memperkuat diri dengan mengadakan hubungan dengan negara Turki, Italia, dan Amerika Serikat. Pemerintah Hindia Belanda yang tidak menginginkan adanya campur tangan negara asing pun menjadikan hubungan diplomatik tersebut sebagai alasan untuk menyerang Aceh. Proses dan fase Perang Aceh. Perang Aceh pertama 1873 sampai 1874. Ibrahim Alfian dalam Perang Kolonial Belanda di Aceh 1977 menyebutkan bahwa perang diawali pada 26 Maret 1873 ketika geledak kapal komando Citadel van Antwerpen secara resmi memaklumkan perang terhadap kerajaan Aceh Darussalam. Saat itu Belanda tidak langsung melakukan penyerangan karena masih menghimpun pasukan. Melihat yang demikian, pihak Aceh pun melakukan mobilitas umum guna menghadapi perang yang sudah diambang pintu itu. Akhirnya pada 6 April 1873, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal J.H.R. Kahler berlabuh di pantai Caunderem, Aceh Barat. Seketika itu, pasukan Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Muhammad Syekh dengan semangat jihad fisabilillah langsung mengempur pasukan Belanda dengan meriam. Perang Aceh kedua 1874 sampai 1880. Ekspedisi Aceh II oleh Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Pasukan Belanda memang berhasil menguasai istana Kesultanan Aceh Darussalam. Akan tetapi, itu terjadi karena pasukan Aceh telah meninggalkan keraton dan bergerilya.
Oleh karena itu, sama seperti periode sebelumnya, pasukan Belanda tetapi kewalahan dalam menghadapi pasukan Aceh di perang fase kedua yang dipimpin oleh Tuanku Muhammad Daud. Perang Aceh ketiga 1881 sampai 1896. Masih dengan semangat jihad fisabilillah, para pejuang Aceh seperti Teuku Umar, Cik Ditiro, Panglima Polim, dan Cut Nyadin berhasil memobilisasi rakyat Aceh untuk melakukan perang gerilya perlawanan Belanda. Alhasil Belanda semakin kewalahan dengan teknik dan semangat perang dari rakyat Aceh. Pada 1891, Christian Schoenhoorgen yang merupakan ahli bahasa Arab dan Islam yang juga menasihatkan untuk urusan adat dan pemerintah kolonial datang ke Aceh. Sebagai orang yang paham kedatangan Islam, ia mendekati para ulama. Salah satu pemimpin Aceh lainnya, Teuku Umar, dikabarkan menyerah kepada Belanda, namun itu ternyata hanya teknik semata untuk memperlemah kekuatan lawan. Perang Aceh keempat dan akhir 1896 sampai 1910. Ketiadaan Teuku Umar tidak membuat semangat rakyat Aceh pada menghadapi Belanda. Dipimpin Cut Nyadin, istri Teuku Umar dengan dibantu oleh pejuang wanita bernama Fochut Baren. Rakyat Aceh terus melakukan perlawanan. Hingga akhirnya Teuku Umar yang kembali bergabung dengan pasukan Aceh. Sayangnya, pada 11 Februari 1899, Teuku Umar gugur di Maulaboh. Perjuangan pun kembali dilanjutkan oleh Cut Nyadin bersama Pocut Baren. Nah, yang pertama ini ada Teuku Umar. Teuku Umar merupakan pahlawan Aceh yang mencetuskan perlawanan terhadap invasi kolonial Belanda ke wilayah Aceh. Beliau ini lahir di Meulaboh pada tahun 1854 dan meninggal tanggal 11 Februari 1899 karena tertembak pada pertempuran yang terjadi dini hari. Nah, yang kedua ini ada Teuku Ciditro. Beliau lahir pada tahun 1836 yang memiliki nama kecil yaitu Muhammad Saman. Teuku Ciditro ini merupakan pahlawan Aceh yang sangat tangguh dan angkatan perang Salbia yang dipimpin telah berhasil merebut beberapa wilayah dari tangan musuh. Nah, yang ketiga dia ada Cut Nyadin. Pahlawan wanita satu ini merupakan sosok yang memberikan inspirasi bagi kaum wanita hingga saat ini. Meski seorang wanita, beliau telah mampu berjuang untuk membela tanah airnya dari penjajahan Belanda. Nah, yang keempat ini ada Cunya Mutia. Cunya Mutia lahir di Karatau Pirak, Aceh Utara pada tahun 1870. Sama seperti Cunya Adin, beliau juga sangat aktif dalam gerakan perlawanan terhadap serbuan kolonial Belanda yang serakah akan wilayah kekuasaan. Nah, kita masuk ke tokoh yang kelima yaitu Teuku Nya Arif. Teuku Nya Arif ini lahir pada tanggal 17 Juli 1899 di Banda Aceh. Beliau merupakan orator ulung yang gencar melakukan gerakan bawah tanah sejak usia muda. Teuku Nya Arif juga rela mengorbankan harta bendanya untuk membiayai kebutuhan selama terjadinya perang. Nah, yang keenam ini Teuku Muhammad Hasan. Tokoh Aceh lainnya yang juga memberikan kontribusi saat perang Aceh adalah Teuku Muhammad Hasan. Beliau ini lahir di Pidi, Aceh pada 4 April 1906. Beliau merupakan pejuang kemerdekaan Indonesia dan menjadi gubernur Sumatera Utara yang pertama setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan. Nah, tokoh yang ketujuh ini ada Sultan Iskandar Muda. Meski tidak berhubungan dengan konflik atau perang Aceh yang pecah setelah Tartak Sumatera ditandatangani, Sultan Iskandar Muda ini juga termasuk tokoh Aceh yang jasanya cukup banyak untuk tanah kelahirannya tersebut. Akhir Perang Aceh. Untuk mengalahkan pertahanan Aceh, Schoenhoorgen melakukan penyamaran selama 2 tahun. Ia menyamar dengan menggunakan nama samaran Abdul Ghaffar. Tujuan ia menyamar yaitu untuk mengamati kehidupan dan semangat juang para orang-orang di Aceh. Dari penelitiannya, Hurgrunsch menyimpulkan bahwa kekuatan Aceh terletak pada para peran ulamanya. Penemuan ini dijadikan untuk dasar strategi perang yang baru, termasuk pembentukan Korps Marchause, yakni pasukan yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang berada di bawah pimpinan Belanda. Dengan pasukan ini, Belanda berhasil mematahkan serangan gerilya di Aceh pada tahun 1899. Teuku Umar gugur dalam pertempuran di Meulaboh. Setelah kematian Teuku Umar, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah dan Panglima Polim memutuskan untuk berpindah-pindah supaya tidak mengalami nasib yang sama.
Akan tetapi, mereka terpaksa menyingkir setelah terdesak oleh besarnya pasukan musuh. Pada 1903, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah dan Panglima Polem juga menyerah setelah tekanan yang bertubi-tubi. Peristiwa ini membuka jalan bagi pemerintah Belanda untuk menanamkan kekuasaannya di seluruh wilayah Kesultanan Aceh. Meski Kesultanan Aceh telah runtuh, semangat juang rakyatnya yang tinggi masih sulit dipadamkan hingga masa pendudukan Jepang. Sekian, terima kasih.